Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rani Era Wahyuni, NIM 14060222143. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil jurnal refleksi saya pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Berikut hasil refleksi dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Review pengalaman belajar. Apa yang telah saya pelajari dari mata kuliah ini? Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi terdapat 5 topik yang saya pelajari. Topik yang pertama terkait teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori learning modalities, kemudian ada teori zone of proximal development atau yang dikenal dengan ZPD. Kemudian pada topik 1 juga dijelaskan terkait apa pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tantangan apa saja yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi serta kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya pada topik 2 itu mempelajari terkait aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Pada aspek pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 aspek, yakni konten atau isi, kemudian ada proses, lalu produk, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, pada topik 3, saya mempelajari tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi pengajaran diartikan sebagai perencanaan untuk mencapai target pembelajaran yang disiapkan oleh pengajar sebelum mengajar. Kemudian, macam-macam strategi pengajaran itu ada strategi pengajaran langsung, ada strategi pengajaran tak langsung, strategi pengajaran interaktif, strategi pengajaran mandiri, dan strategi pengajaran melalui pengalaman. Pada topik 4, saya belajar terkait rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini, saya menyusun modul ajar atau RPP dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk diterapkan di tempat sekolah PPL. Pada topik 5, yaitu terkait evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini terdapat tabel yang dapat saya gunakan untuk melakukan evaluasi terhadap perangkat pembelajaran yang sebelumnya sudah saya susun, yaitu perangkat pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga melakukan micro teaching. Nah, setelah itu kita mengevaluasi apakah perangkat yang telah saya susun itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau belum dengan menggunakan tabel seperti berikut. Kemudian, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Mengapa topik-topik tersebut penting untuk dipelajari? Topik tersebut penting untuk dipelajari karena antar topik satu dengan topik yang lainnya saling berkaitan. Selain itu, materi di setiap topik saling melengkapi satu sama lain, sehingga lebih mudah jika dipelajari. Pengalaman belajar yang saya peroleh adalah setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Kita sebagai guru tentunya harus memahami keragaman karakteristik setiap anak didik kita yang nantinya salah satu cara untuk memfasilitasi keragaman kebutuhan peserta didik itu dapat dilakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mempelajari topik 1-5, saya menjadi paham terkait pengertian, pemetaan, kebutuhan, aspek, strategi, dan cara menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi yang baik yang dapat saya terapkan ketika
nantinya saya mengajar di suatu sekolah dasar. Selain mempelajari topik ini, saya akan menerapkan pengetahuan selanjutnya, bagaimana saya mempelajari topik yang ada pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Cara yang pertama yaitu dengan membaca materi pada LMS, kemudian melakukan aktivitas diskusi secara kelompok dan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan. Kegiatan diskusi dan presentasi tentunya didampingi oleh dosen, kemudian sesekali dosen memberikan tambahan terkait materi yang didiskusikan. Cara lain yang saya gunakan yaitu dengan melakukan praktik pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dengan bantuan arahan dari dosen. Kemudian pada praktik ini dapat membantu sebelum mempelajari topik penyusunan perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Tentunya strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik penting bagi saya karena strategi yang ada pada topik pembelajaran berdiferensiasi berkesinambungan sehingga memudahkan dalam mempelajari materi yang terdapat di setiap topik. Strategi tersebut diawali dengan pengenalan materi, kemudian pemberian pengalaman, lalu kita diajarkan untuk melakukan asesmen diagnostik terkait kebutuhan peserta didik, hingga sampai penyusunan perangkat pembelajaran berdiferensiasi dan praktik micro-teaching serta evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut analisis artefak pembelajaran yang telah saya lakukan. Pada topik 1, terdapat kegiatan kelompok menyimak video pembelajaran berdiferensiasi yang ada di LMS. Kemudian kita menjawab pertanyaan dan dibentuk dalam mind mapping. Berikut desain mind mapping yang telah saya kerjakan dengan kelompok saya. Kemudian pada topik 1 juga membahas terkait kegiatan kelompok presentasi video yang berisi pengertian pembelajaran berdiferensiasi yang disertai dengan teori pendukung. Berikut hasil screenshot video yang telah saya susun bersama dengan anggota kelompok saya. Pada topik 2 itu terdapat kegiatan kelompok membuat video presentasi mengenai aspek diferensiasi proses. Berikut salah satu tampilan dari video yang telah saya buat. Pada topik 3 terdapat kegiatan kelompok membuat presentasi terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk PowerPoint. Nah, berikut tampilan slide PowerPoint dari hasil diskusi pada topik 3 yang telah saya lakukan bersama dengan kelompok saya. Lalu, pada topik 4, yakni menyusun rancangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut sampel perangkat pembelajaran yang telah saya susun dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu di bawahnya itu terdapat gambar atau praktik dari micro-teaching terkait perangkat yang telah saya susun sebelumnya. Pada topik 5, di sini saya melakukan evaluasi pada RPP berdiferensiasi yang telah saya buat, kemudian berikut hasil dari evaluasi yang telah saya lakukan. Selanjutnya, pembelajaran bermakna atau good practice apa yang telah saya peroleh, bagaimana saya akan menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk memperbaiki diri saya sebagai individu dan sebagai guru, serta membawa perubahan terhadap siswa. Berdasarkan materi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya pelajari, tentunya saya memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru untuk memperbaiki diri, terutama dalam hal melakukan kegiatan pembelajaran. Selama ini dalam melakukan kegiatan pembelajaran, saya belum memperhatikan kebutuhan belajar dari peserta didik yang akan saya ajar. Setelah saya mempelajari materi ini, saya mendapatkan gambaran terkait proses
pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Saya menyadari bahwa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan minat, potensi, dan bakat yang dimiliki. Selain itu, setelah mempelajari topik secara keseluruhan, saya menjadi lebih tahu bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, penting untuk melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Penyusunan asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar yang dimiliki dari masing-masing peserta didik yang nantinya akan kita ajar. Sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilakukan presentasi oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Leli Rahmawati, NIM 140602224. Di sini saya akan mempresentasikan hasil refleksi saya terkait dengan mata kuliah literasi dasar. Literasi dasar, review pengalaman belajar. Apa yang telah saya pelajari di mata kuliah ini? Yang pertama adalah di topik 1, mengenal konsep dasar literasi. Literasi dasar sekolah melibatkan pengembangan komunikasi lisan dan tertulis di semua mata pelajaran. Kemudian saya juga mempelajari kesadaran fonemik, di mana kesadaran fonemik ini adalah satu pemahaman bahwa kata-kata yang diucapkan terdiri dari suara. Kesadaran ini berkembang secara bertahap ketika anak-anak memiliki pengalaman dengan permainan kata, sajak anak-anak, dan cerita. Kemudian saya juga mempelajari pengetahuan kosakata, di mana kosakata itu berkembang ketika anak-anak berulang kali melihat kata-kata yang sama dan berbagai konteks. Kemudian saya juga memahami pemahaman bacaan, di mana pemahaman bacaan ini pemahaman tentang apa yang telah dibaca melalui pembelajaran. Yang ketiga yaitu literasi berimbang, di mana literasi berimbang ini merupakan pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan memahami dan menghasilkan informasi. Kemudian, ini adalah berikut beberapa tabel mengenai komponen literasi berimbang. Kemudian yang topik 2 mengenai strategi pengembangan keterampilan literasi, di mana yang pertama yaitu ada membaca bersama, membaca terbimbing, membaca interaktif, membaca pemahaman, dan membaca mandiri. Di sini saya memetakan beberapa strategi pengembangan keterampilan literasi, yaitu ada membaca, ada menulis, kemudian ada juga menyimak, dan seterusnya. Kemudian yang pertama adalah membaca bersama, yang kedua membaca terbimbing, yang ketiga membaca interaktif, yang keempat adalah membaca pemahaman, dan yang kelima adalah membaca mandiri. Kemudian selain membaca, di sini juga beberapa strategi keterampilan dalam menulis. Yang pertama menulis bersama, menulis terbimbing, menulis interaktif, menulis mandiri, dan menulis kreatif. Menulis bersama di sini adalah kegiatan dilakukan adalah menulis kata atau kalimat secara bergantian, sedangkan menulis terbimbing di sini adalah
dapat dilakukan dengan cara guru mengembangkan dan membimbing tulisan peserta didik melalui diskusi, mengonstruksi teks bersama, dan mengevaluasi tulisan independen mereka. Kemudian yang ketiga adalah menulis interaktif. Menulis interaktif di sini adalah suatu kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan anak dalam hal literasi. Anak-anak mengembangkan kemampuannya dengan mengekspresikan ide-ide dan berbagai tulisan dengan cara pengalaman dan pemahaman tentang sesuatu. Yang keempat, penerapan menulis mandiri. Peserta didik dimulai dengan melatih menulis sederhana. Kemudian yang terakhir adalah menulis kreatif, di mana peserta didik ini menulis yang ditujukan untuk menyampaikan ide, perasaan, dan emosi, bukan sekedar penyampaian informasi saja. Kemudian topik yang keempat adalah berkaitan dengan asesmen literasi atau AKM, di mana asesmen ini merupakan suatu penilaian proses dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsip penilaian literasi di sini yaitu guru harus mengenal faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penilaian literasi, terutama dalam faktor perkembangan budaya, instruksional, dan pembelajar. Kemudian AKM sendiri atau asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM ini juga terdapat AKM literasi membaca dan literasi matematika numerasi. Kemudian topik yang keempat berkaitan dengan lingkungan kaya literasi. Lingkungan kaya literasi ini atau disebut dengan lingkungan kelas literat adalah lingkungan kelas yang kaya dengan media pembahasaan dan cetakan, di mana penataan isinya mungkin saja berbeda antara kelas yang satu dengan yang lainnya, bergantung pada kreativitas dan kemampuan masing-masing kelas. Mengembangkan keterampilan literat di dalam kelas dapat ditunjukkan dengan cara terdapat banyaknya tulisan di dalam kelas, misalnya nama peserta didik, alfabet di dinding, nama hari, tanggal, bulan, dan lain sebagainya. Kemudian topik yang kelima yaitu berkaitan dengan pengembangan kecakapan literasi diri. Terdapat istilah 5T plus 1A, di mana di situ ada time atau waktu yang tepat, kapan dan berapa lama. Kemudian yang kedua task atau tugas apa saja yang sesuai dengan kebutuhan, minat, latar belakang, dan usia peserta didik. Kemudian ada teks berkaitan dengan pemilihan teks, dan yang keempat yaitu teaching strategi atau strategi yang digunakan oleh guru. Kemudian talk berkaitan dengan pembelajaran, keterampilan berbahasa lisan, dan yang keempat adalah asesmen, di mana jenis penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, latar belakang peserta didik. Kemudian refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Mengapa topik-topik tersebut penting? Karena kelima topik yang telah saya pelajari dari topik 1 sampai dengan topik 5 dapat saya pelajari tentang bagaimana konsep literasi dasar di sekolah, sehingga setelah mempelajari topik ini, saya memahami literasi bukan hanya sekedar dapat membaca dan menulis, tetapi juga dapat memahami dan mengelola informasi dengan baik, dapat melatih berpikir kritis, sehingga dengan literasi dapat memperluas wawasan pengetahuan seseorang. Kemudian pada topik yang kedua yaitu mempelajari strategi, di mana bagaimana guru dalam memberikan strategi pengembangan literasi, mempelajari cara mengajar. Kemudian yang topik ketiga mempelajari asesmen literasi atau AKM berkaitan dengan literasi numerasi. Kemudian yang topik yang keempat, saya mempelajari tentang bagaimana cara mengembangkan lingkungan kaya akan literat, bagaimana guru dapat mengembangkan lingkungan yang mendukung peserta didik untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Kemudian bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut, yaitu dengan cara mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah ini melalui modul dan LMS yang telah tersedia. Di LMS terdapat beberapa modul yang digunakan sebagai sumber referensi materi kuliah. Saya juga mencari beberapa sumber belajar lainnya seperti buku ataupun sumber internet lain untuk mendukung sumber referensi. Selain itu, latihan-latihan yang terdapat di LMS juga mampu mengkondisikan pemahaman saya melalui pernyataan pemantik, pertanyaan pemantik, dan tertuang di dalam kolom alur merdeka. Analisis artefak saya yang topik pertama adalah tugas kelompok, yaitu membuat sebuah mind mapping. Kemudian topik yang kedua yaitu strategi pengembangan kemampuan literasi dengan cara membuat kerja kelompok, diskusi tentang tayangan video yang berada di LMS, dan membuat penyusunan kegiatan pembelajaran literasi menggunakan strategi pembelajaran interaktif.
Tapi yang ketiga berkaitan dengan asesmen literasi atau AKM menyimpulkan tentang semua pada kegiatan presentasi, di mana di situ saya membuat sebuah bagan tentang 3 asesmen nasional atau AKM. Kemudian membuat rancangan asesmen membaca dan menulis. Kemudian yang topik keempat yaitu lingkungan kaya akan literasi. Tugas kelompok mempelajari konsep lingkungan kaya literasi di SDPPL dengan melakukan pengamatan yang telah tersedia di LMS. Kemudian membuat rancangan aksi terkait dengan pengembangan budaya literasi di sekolah. Kemudian yang kelima adalah pengembangan kecakapan literasi diri, di mana saya di sini membuat segitiga refleksi. Kemudian menuliskan pendukung pengembangan literasi bagi saya. Pembelajaran bermakna atau good practice. Bagaimana saya akan menggunakan apa yang telah saya pelajari untuk memperbaiki diri saya, yaitu saya menggunakan apa yang sudah saya pelajari untuk memperbaiki diri sebagai individu, yaitu dengan menilai kecakapan diri dalam literasi, mengembangkan keterampilan dalam membaca dan menulis sebagai wujud introspeksi diri dengan terus berlatih dan mengembangkan diri. Sebagai guru, saya sebagai penggerak peserta didik dalam mengembangkan kecakapan dan literasinya, baik literasi maupun numerasinya. Hal tersebut dapat saya lakukan ketika pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran di lingkungan sekolah. Guru dapat memberikan pengalaman membaca ataupun menulis sebelum pembelajaran dimulai. Misalkan dengan membaca 15 menit, kemudian membaca bacaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik terbiasa dengan kegiatan literasi yang mampu meningkatkan pemahamannya selain pemahaman materi ajar. Terkadang peserta didik juga malas datang secara sukarela membaca di ruang perpustakaan. Hal itu merupakan suatu kewajiban sebagai guru untuk menarik perhatian peserta didik untuk memberikan dorongan memotivasi mereka untuk mengunjungi perpustakaan. Kegiatan-kegiatan di sekolah yang dapat membantu dalam mengoptimalkan kegiatan literasi di sekolah diantaranya adalah membuat 1 bait puisi tentang pohon ketika perayaan hari-hari besar nasional, kemudian peringatan-peringatan, di mana hal tersebut mampu mengembangkan kegiatan literasi di sekolah, tidak harus dikhususkan untuk pengadaan kegiatan literasi yang mewah, namun terpenting bagaimana guru mampu menggerakkan peserta didik untuk melakukan literasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.